Sorga, utopia paradoks, dan dimensi ke-11. Yuk kita bahas. Halo, selamat datang di Biblians. Disclaimer, video ini dibuat untuk orang Kristen yang kritis, suka berpikir, tidak asal telan bulat-bulat, dan penyimak yang serius. Jadi kalau kalian nggak siap, mending skip aja video ini. Sedari kecil, kita sudah diajarkan tentang sorga. Betapa indahnya tempat itu, nggak ada tangis, kesedihan, penderitaan, semua hanya kebahagiaan semata. Dan kita juga diajarkan bahwa orang-orang baik akan masuk ke sorga, dan selamanya di sana bersama Tuhan. Nah, dalam kekristenan, makna terbesar sorga adalah di mana Tuhan hadir, dan kita bersama dengan Tuhan. Dan bagi orang Kristen, itulah kebahagiaan absolut. Tidak ada yang melebihi itu, dan tidak ada yang bisa menghancurkan itu. Dan kita pun tidak akan lagi menderita, bersedih, atau apapun, karena kesedihan tidak ada lagi. Beberapa agama lain juga mengajarkan surga adalah puncak kebahagiaan dan pencapaian final terbaik yang bisa diraih oleh orang-orang beriman. Terlepas dari bagaimana masing-masing agama menggambarkan surga mereka, tapi intinya itu adalah tempat terbaik, terindah, dan tidak ada penderitaan. Dan tempat itu amat didambakan semua manusia beragama. Apa itu utopia paradox atau paradoks utopia? Untuk mengerti hal ini, coba simak begini. Manusia dari zaman dulu mendambakan satu hal, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati, yang absolut. Dunia yang bahagia, tidak ada kesedihan. Sejak lama, manusia mencari cara untuk mendapatkan itu. Mereka mencari cara untuk mempermudah kehidupan ini. Karena mereka yakin kemudahan dalam jalan hidup adalah salah satu langkah untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Tekad itu pun menghasilkan banyak penemuan, seperti di zaman dulu penemuan roda, penemuan alat berburu, perkakas yang terbuat dari besi, tembaga, dan sebagainya. Kemudian di era industri, semua makin canggih, banyak alat-alat canggih, teknologi canggih untuk mempermudah industri, untuk mempermudah produksi, dan sebagainya. Dan di zaman kita ini, nggak perlu lagi dijelaskan betapa majunya penemuan-penemuan ini, betapa canggihnya. Nah, namun semakin berhasil manusia mencapai kemajuan itu, semakin pula mereka melihat kekacauan dan penderitaan semakin merajalela, bahkan datang dengan cara yang semakin beragam di dunia ini. Dan dengan ini manusia sadar bahwa pencapaian itu tidak menjamin kebahagiaan absolut itu akan tercapai pula. Intinya hingga kini, walaupun zaman sudah sangat maju, kebahagiaan absolut tetaplah utopis atau isapan jempol belaka. Nah sekarang gini, katakanlah entah bagaimana kelak dunia yang bahagia absolut akan bisa dicapai. Dunia tanpa penderitaan, tanpa cacat celah. Namun apakah dengan begitu manusia benar-benar akan bahagia? Apakah absennya penderitaan sama sekali akan membuat manusia bahagia secara utuh? Akankah kebahagiaan ada value-nya apabila penderitaan sama sekali nggak ada? Nah inilah yang disebut utopia paradox atau paradoks utopia. Paradoks ini menitik beratkan pada fakta bahwa kebahagiaan akan berharga kalau ada penderitaan yang dilewati atau dialami. Seorang ibu amat bahagia saat berhasil melahirkan anaknya dengan susah payah. Namun, akankah kebahagiaan itu sama? Atau bahkan akankah ada kebahagiaan itu apabila bayi itu langsung keluar tanpa ada jerih payah? Itu menariknya utopia paradoks ini. Jadi inti dari paradoks ini adalah jika kelak manusia berhasil mencapai kehidupan yang serba aman, nyaman, mudah, singkat, tanpa proses, tanpa jerih lelah, semuanya bahagia. Akankah manusia benar-benar bahagia secara absolut? Atau justru mereka akan merasa hampa dan tidak berarti karena tidak ada proses apapun yang mereka lakukan. Tidak ada jerih payah, tidak ada kegagalan, penderitaan. Dan karena semua hal sudah dapat dicapai tanpa proses apapun. Kalau semua hal dapat dicapai tanpa proses, maka itu sama dengan tidak mencapai apapun. Kira-kira begitu. Dan bukannya bahagia, manusia malah akan menderita karena semua pencapaian yang tadinya dia anggap akan menciptakan kebahagiaan absolut, tapi justru membawa kehampaan. Dan manusia akan melihat bahwa kehidupan yang penuh perjuangan dan proses
yang kadang gagal, kadang sedih, kadang menderita. Itu adalah kehidupan yang memiliki makna bahagia sebenarnya. Sementara hidup yang serba ada, tanpa cacat celah, serba bahagia, itu akan dianggap menjadi sampah. Dan disinilah letak paradoksnya. Dulu saat hidup masih penuh dengan perjuangan, dengan penderitaan, itu dianggap sebagai hal yang buruk. Dan manusia ingin kehidupan tanpa penderitaan, tanpa cacat celah. Karena itu dianggap kebahagiaan absolut. Namun saat kehidupan yang bahagia absolut itu, yang utopis itu tercapai, malah kehidupan lama yang penuh perjuangan, kegagalan, kesedihan, penderitaan itu yang tampaknya berharga. Terbalik, paradoks. Dan itulah utopia paradoks. Nah, seperti sudah kita singgung di awal video, surga adalah di mana tidak ada penderitaan dan hanya kebahagiaan semata-mata. Nah, sekarang coba pikir dengan menghubungkan dua segmen di video ini tadi. Apakah surga ini hanya utopia paradoks yang menjadi nyata? Apakah kita yang akan berada di sana akan merasakan kehampaan absolut dan bukannya kebahagiaan absolut seperti yang selama ini kita kira? Karena begini, bagaimana surga itu dapat dinikmati? Apalah artinya kebahagiaan di surga kalau nggak ada satupun atau sedikit pun kontra atau lawan dari kebahagiaan itu, yaitu kesedihan atau penderitaan? Bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan tanpa mengerti dan pernah mengalami proses gagal, sedih, berjuang, menderita, sekalipun di surga itu? Aku punya jawaban sendiri tentang hal ini. Dan ini kalian boleh tidak setuju, karena ini pure pemikiranku. Jawabannya adalah tidak tahu. Ya, kalian gak salah dengar, tidak tahu. Dan memang manusia, menurutku, tidak akan tahu surga itu seperti apa secara detail dan sebenar-benarnya. Karena, bagi orang Kristen, Alkitab pun tidak pernah menjelaskan surga secara detail. Walaupun jawabanku tidak tahu, tapi aku punya pemikiran yang berkaitan dengan konsep dimensi ke-11 untuk menjawab ini. Gimana maksudnya dimensi ke-11? Begini, manusia hidup di dimensi ketiga, dan di dalam dimensi kita ini ada dimensi yang lebih rendah yang bisa kita amati dan rasakan, yaitu dimensi kedua seperti kertas, dan dimensi pertama seperti titik. Tapi kita tidak bisa merasakan atau hidup di dimensi yang lebih tinggi, semisal dimensi ke-5, 6, 7, atau bahkan dimensi ke-11. Walaupun itu secara hipotesa ada. Dan karenanya kita tidak tahu bagaimana dimensi ke-11 itu. Apa yang akan kita lihat, rasakan, jalani, hidupi di dalam dimensi ke-11 itu. Kita nggak tahu. We simply don't know. Kita hanya punya hipotesa bahwa dimensi itu sangat mungkin untuk ada atau eksis. Tapi kita nggak tahu bagaimana dimensi ke-11 itu. Itu di luar nalar manusia yang hidup di dimensi ketiga ini. Ini sama seperti jika ada makhluk dimensi kedua, makhluk dua dimensi, dia nggak akan tahu dan tidak akan terbayangkan bagaimana dimensi ketiga. Dia tidak tahu ada bentuk slide segitiga, persegi panjang, persegi. Dia nggak tahu ada bentuk kubus, dia piramid, tabung, dan sebagainya. Dia tidak tahu ada ruang, karena di dua dimensi tidak ada ruang. Dan itu tidak terbayangkan oleh nalar makhluk dua dimensi itu. Sama seperti kita tidak bisa menalar bagaimana dimensi ke-11. Jadi yang coba aku katakan di sini adalah begitulah jika kita mau menjelaskan surga. Kita simply don't know bagaimana surga itu. Karena surga itu tidak masuk dalam ranah pikir otak, rasio, dan nalar manusia di bumi ini. Jadi kalau kita berkata surga akan membosankan karena nggak ada penderitaan, perjuangan, kesedihan, kita nggak bisa bilang begitu. Karena kita nggak tahu, dan apa yang kita katakan hanya disebabkan karena kita membandingkannya dengan kebahagiaan di bumi ini, di dunia ini. Kalau kita memakai takaran kebahagiaan di bumi ini untuk memikirkan surga, seperti sekedar di surga itu nanti ada banyak emas, semua berlapis emas, lantainya emas, banyak berlian, banyak makanan berlimpah, semua indah, putih, dan sebagainya. Maka bagiku itu amat rendah. Dan kita tahu itu akan membosankan kalau surga sekedar yang begitu-begitu doang. Tapi hal ini berbeda. Jika surga memang ada,
in my thought, dalam pikiranku, dalam pemikiranku, maka sorga itu adalah suatu tempat atau suasana atau apapun itu yang tidak akan pernah terpikirkan, terbayangkan oleh manusia di dunia ini. As simple as kita tidak bisa membayangkan bagaimana dimensi ke-11 tadi. Karena itu memang tidak ada dalam ranah pikir otak manusia. Jadi sorga tidak bisa kita pikirkan. Kalau kita berpikir bosan, itu karena kita membandingkannya dengan keadaan dunia ini. Hanya ada emas, berlian, makanan berlimpah dan sebagainya, ya itu pasti membosankan. Tapi sorga tidak begitu. Seperti dimensi ke-11 saja tidak bisa kita bayangkan. Nah begitulah sorga, apalagi sorga. Well, apa yang kukatakan ini dilandaskan pemikiranku. Kalau sorga adalah sama persis dengan dunia ini, kebahagiaannya sama, kegiatannya sama, lingkungannya serupa, ada emas, berlian, makanan berlimpah, indah, putih seperti konsep indah bahagia di dunia ini. Lantas untuk apa ada sorga? Iya sama aja kayak dunia. Untuk apa ada sorga? Maka aku berpikir, pemikiranku, sorga itu tidak bisa kita bayangkan. Karena kita bayangkan patokannya hanya dunia ini. Dan sorga seperti dimensi ke-11 melampaui dunia ini dan melampaui pikiran kita yang hanya terbatas memikirkan konsep di dunia ini. Nah kesimpulannya, Utopia Paradox tidak akan berlaku di sorga. Karena Utopia Paradox itu didasari kebahagiaan di bumi ini, di dunia ini. Yang kita sudah tahu dan kita bisa pikirkan. Sementara sorga, at least bagiku, dalam pemikiranku adalah apa yang kita tidak akan pernah bisa pikirkan di bumi ini. It's beyond all of this, melampaui semua ini. Oke, kurasa itu aja untuk video kali ini teman-teman. Harap kalian ya terberkati walaupun ini agak-agak kritis dan mungkin nyeleneh bagi sebagian orang. Tapi inilah pembahasan kita. Oke, kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.